Kegagalan tidak selalu buruk bagi hidup kita sebagai manusia. Karena sebenarnya kegagalan bisa mengajarkan lebih banyak nilai hidup, kebijaksanaan hidup kepada kita lebih daripada keberhasilan yang kita capai. Kegagalan adalah guru yang baik sekaligus jujur kepada kita semua. Salam, Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Present God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat pikiran saudara itu menjadi terbebani. Dan itu jadi pikiran yang akan mengganggu saudara dalam istirahat. Apapun situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan menginginkan kita mengalami kelegaan setiap hari. Dia mengundang kita, dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau karena kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Ketika kami membawa semua masalah-masalah kami membawa jiwa kami yang tertekan, pikiran kami yang begitu kalut. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kelegaan. Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang penuh kuasa akan memberi kami kebebasan dan membuat kami bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kegagalan tidak selalu buruk bagi hidup kita sebagai manusia. Karena sebenarnya kegagalan bisa mengajarkan lebih banyak nilai hidup, kebijaksanaan hidup kepada kita lebih daripada keberhasilan yang kita capai. Kegagalan adalah guru yang baik sekaligus jujur kepada kita semua. Kita akan mempelajari 2 Tawarikh pasal 19 ayat 4-11. Perikop ini akan mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang baik, ada sisi yang baik dari suatu kegagalan. Setelah dilepaskan dari maut dan mendapat teguran yang tegas dari Yehu, nabi yang menyampaikan firman Allah, Yosafat menyadari bahwa menerima ajakan Ahab merupakan kesalahan besar dalam hidupnya. Beruntung karena Yosafat masih beroleh kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tidak terlambat bagi dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Karena itulah dalam mengemban tugasnya sebagai raja, Yosafat kemudian mengupayakan keadilan bagi rakyatnya. Keadilan seperti apa yang diupayakan Yosafat sehingga dia bisa jadi pemimpin yang lebih baik dan dia bisa belajar dari kesalahan atau kegagalannya tersebut. Yang pertama, keadilan secara hukum negara. Yosafat mengupayakan keadilan secara hukum negara. Itu ada, kita bisa baca di ayat 5-7. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu. Bila kamu memutuskan hukum, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah secara seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Yosafat mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri dan berpesan agar dalam memutuskan semua perkara hukum, motivasinya itu karena menghormati Tuhan, bukan demi manusia.
Oleh sebab itu mereka harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, bertindak dengan bijaksana, tidak berlaku curang, tidak memihak, ataupun menerima suap. Saudara-saudara, di tengah-tengah carut-marutnya hukum yang sering kita dengar, di mana hukum bisa dijual belikan, hakim bisa disuap, orang Kristen harus menjaga integritasnya sebagai pelaku hukum yang jujur dan adil. Bersikaplah adil terhadap sesama, karena jabatan yang kita miliki merupakan kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apalagi kalau jabatan itu terkait dengan jabatan yang dalam urusan keadilan dan urusan hukum di negara ini. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dipercaya, sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya kewenangan secara hukum, atau sebagai orang yang menentukan keadilan bagi orang lain. Lakukan dengan bijaksana, dengan benar, karena rasa takut akan Tuhan. Biarlah semua pengabdian dan pekerjaan kita itu karena kita menghormati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan orang-orang tertentu dan demi kepentingan atau keuntungan sendiri. Yang kedua, Yosafat mengupayakan keadilan secara hukum agama. Ayat 8-10. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu mengingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Di Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, Yosafat menunjuk beberapa orang Lewi, imam dan kepala puak untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di antara rakyat berkaitan dengan penerapan hukum Tuhan dan perselisihan-perselisihan antar umat. Instruksi Yosafat kepada mereka itu pun sangat penting karena mereka harus bekerja berdasarkan rasa takut kepada Tuhan seperti para hakim sebelumnya. Mereka harus setia dan tulus sebagai rohaniawan. Mereka diharapkan bisa bersikap adil kepada setiap orang yang sedang berperkara. Ketika konflik terjadi, ketika masalah terjadi, sebagai rohaniawan, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab secara rohani, orang Lewi ini harus bijaksana dan benar dan didasarkan pada rasa takut akan Tuhan. Ayat-ayat yang ditulis di kitab suci itu harus diterapkan dalam hidup kita sehari-hari, termasuk di dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Firman Allah adalah kebenaran yang seharusnya memerdekakan manusia dari kebenciannya, dari kejahatannya, dari dosa-dosanya, dari niat-niat yang akan merusak rumah tangga, merusak persekutuan dan persaudaraan. Tidak pantas jika firman Tuhan justru dipakai untuk menebarkan kebencian, untuk menghakimi sesama, dipelintir untuk membawa kepentingannya sendiri, untuk mencapai keinginannya sendiri. Sebagai anak-anak Allah,
kita dipanggil untuk menyembuhkan hati, membawa damai sejahtera, dan mengupayakan keharmonisan dalam kehidupan semua orang, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, dalam gereja kita. Tuhan panggil kita untuk mendatangkan kebaikan yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita bersyukur jika saat ini saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Mungkin di rumah saudara sebagai kepala keluarga, atau sebagai orang tua. Di dunia kerja, saudara menjadi pemimpin perusahaan atau kepala bagian, atau saudara menjadi bos untuk bisnis saudara sendiri. Di masyarakat, mungkin saudara dipercaya sebagai ketua RT, ketua RW. Di gereja, mungkin saudara dipercaya sebagai pemimpin kelompok kecil, pemimpin komisi pelayanan, atau sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani bagi jemaat. Posisi atau jabatan sebagai pemimpin, mari kita pakai status dan jabatan sebagai pemimpin tersebut untuk membawa keadilan bagi orang-orang yang kita pimpin. Keadilan yang bersifat objektif yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Keadilan yang bukan hanya berdasarkan kepentingan satu dua orang atau kelompok tertentu. Keadilan yang tidak didasarkan pada pandangan subjektif dan pengalaman hidup kita, tetapi keadilan yang benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang membuat setiap orang itu berharga, bernilai, yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, keadilan yang subjektif itu keadilan yang akan menambah masalah dalam relasi, tidak menyelesaikan konflik, tetapi keadilan yang bersifat objektif, yang sesuai dengan hukum Tuhan dan sesuai juga dengan hukum negara, itu akan membawa kebaikan dan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang jelas dan tegas. Upayakan keadilan di mana saudara berada. Upayakan keadilan bagi rumah tanggamu, bagi pelayananmu, bagi komunitas, dan bagi masyarakat di mana saudara tinggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadikan kita alat yang menerangi, menggarami, memberkati orang-orang di sekitarmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini, supaya kami belajar dari kegagalan dan akhirnya kami menjadi orang yang lebih bijaksana, sebagaimana Yosafat menjadi raja yang lebih bijaksana karena dia belajar dari kesalahannya. Dia berjuang sebagai seorang raja, mengupayakan keadilan dengan cara yang benar. Demikianlah yang akan kami lakukan, Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai kami seperti Yosafat, bisa mengupayakan keadilan baik menurut hukum Tuhan maupun menurut hukum negara. Kami tidak melanggar hukum negara yang berlaku, tetapi kami juga tetap teguh berpegang pada kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami bisa bersikap adil terhadap orang-orang yang kami pimpin, orang-orang di sekitar kami, yang ada di rumah tangga kami, yang ada di gereja kami, yang ada di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Kami orang yang sungguh-sungguh bersikap adil, memperlakukan orang dengan adil, dan bertindak dengan benar, sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kami sangat percaya ketika kami ambil bagian kami dengan cara benar, dipakai Tuhan, melakukan sesuatu yang seharusnya seperti yang Tuhan tetapkan, hidup kami akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di ruang komentar channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh bisa mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.